Untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka klien 2612 data dan hasil. Nah, ini dibuka ya. Nah, pada file ini nanti ada data. Nah, ini. Nah, data ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam Smart PLS, data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam format CSV. Untuk cara membuat format CSV seperti ini, kita copy dulu ya seluruhnya. Nah, seperti ini kita copy, kita buat file baru. Seperti ini. Kita hapus kuesionernya dan nama dari variabelnya. Nah, jadi seperti ini saja nanti bentuknya. Jadi hanya ada nama dari kode dari kuesioner dan data penelitiannya seperti ini. Kemudian setelah seperti ini lalu kita save. Caranya file, save as. Nah, untuk nama bebas kita tulis saja contoh. Kemudian save as type kita klik. Nah, di sini kita pilih ini ya, CSV UTF 8. Oke, seperti ini lalu kita save. Nah, seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya. Jadi karena ini saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Setelah file CSV-nya terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ketika pertama dibuka. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu datanya atau worksheetnya ya. Nah, kita klik ini new project. Untuk nama bebas, kita tulis saja contoh, create. Nah, lalu ini ya, import data file. Kita masukkan data yang tadi kita buat ya, data CSV yang tadi kita buat. Nah, import file. Nah, ini CSV ya, open. Nah, akan muncul dialog seperti ini, lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back, kemudian kita create data model type, kita pilih PLSM, kemudian model name kita tulis saja di sini adalah contoh seperti itu, save. Nah, untuk selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja ya, sesuai dengan variabelnya. Caranya seperti ini. Kita klik dulu ini NO1, tekan shift, kemudian kita klik NO5. Nah, di blok seperti ini lalu kita tarik. Oke, lalu klik enter. Jadi kita masukkan dulu nanti baru diberi nama. Oke, seperti ini ya. Lalu kita beri nama. Double klik. Nah, seperti ini ya, tinggal dipaste saja.
Ya, seperti ini. Setelah diberi nama, lalu kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis penelitiannya. Nah, untuk berubah posisi ini ya, yang kuning ini, variabel konstruknya ini tinggal pilih menu indikator, nanti ini akan berubah posisinya sesuai dengan arah panah. Nah, lalu kita hubungkan dengan menu connect. Ini ya, connect. Oke, nah setelah seperti ini lalu kita save modelnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menguji ini dulu ya, outer model dulu. Jadi di sini kita menguji outer model yang pertama. Nah, ini untuk outer model ada dua. Ini outer model 1. Jadi yang belum ada eliminasi. Nah, ini untuk yang outer model 2 yang sudah dieliminasi. Nah, nanti pada pengujian outer model ini yang kedua, ini adalah model yang sudah final ya. Jadi model ini nanti digunakan sampai ke uji hipotesis seperti itu. Oke. Nah, untuk melakukan pengujiannya caranya klik calculate, kemudian pilih menu Pels algorithm, lalu start calculation. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai overloading terlebih dahulu. Jadi overloading ini menguji validitas dari variabel konstruk atau validitas dari kuesionernya. Nah, di sini nilainya harus di atas 0,7. Nah, yang berwarna hijau ini di atas 0,7 ya, sementara yang berwarna merah ini di bawah 0,7. Nah, ini nanti kita eliminasi. Kemudian kita lihat juga konstruk reliability and validity. Untuk AVE ini adalah menguji validitas variabel laten. Laten itu yang ini ya, yang biru. Laten itu yang biru, konstruk yang kuning. Nah, untuk uji reliabilitasnya dilihat dari nilai Krobak alpha dan composite reliability yang ini ya, yang row C ini. Jadi kedua nilai ini harus di atas 0,7 baru dikatakan reliable. Nah, ini kedua dua ini ya, dua kriterianya sudah terpenuhi ya. Jadi seluruhnya ini sudah di atas 0,7. Kemudian untuk AVE seluruhnya sudah di atas 0,5. Namun di sini ada, nah ini ada satu yang tidak valid ya. Nah, untuk hasil ini bisa kita save. Jadi ada dua cara meng-save-nya, yaitu kita save di dalam aplikasi SmartPLS atau kita save di luar dari aplikasi SmartPLS. Nah, untuk di dalam SmartPLS caranya seperti ini, klik save. Kita tulis saja di sini sesuai dengan tahapannya. Ini adalah PLS algorithm yang pertama. Create. Nah, lalu jika ingin kita save di luar dari aplikasi SmartPLS, kita klik ini ya, Excel, export. Nah, nanti tinggal di save saja sesuai dengan tahapannya. Nah, seperti ini ya yang sudah saya buat. Jadi ini sudah per folder sesuai dengan tahapannya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk cara meng-save ini ya, itu berlaku untuk keseluruhan uji. Jadi cara meng-save-nya sama seperti itu. Oke, kita eliminasi yang ini ya, NP4. Nah, sebelum kita lakukan eliminasi, ini kan model yang pertama ya. Nah, ini kita buat dulu modelnya, klik kanan, duplicate, kita tulis di sini contoh eliminasi. Nah, jadi nanti ada dua model. Oke, seperti ini. Nah, kita buka yang eliminasi ya, double klik, kita uji ulang.
Oke. Nah, kita eliminasi ini ya, NP4 kita eliminasi, kita delete, kita rapikan dulu. Nah, baru kita save ya. Ini akan menjadi model yang kedua atau final model yang kita gunakan sampai uji hipotesis. Kita uji ulang. Auto loading. Nah, ini semuanya sudah valid ya, hijau, tidak ada yang merah. Kemudian untuk constructability and validity, AVE aman ya, sudah valid. Reliabilitasnya juga sudah terpenuhi ya dari nilai kerbau kalpa dan kompositnya. Maka sampai tahap ini dapat dinyatakan bahwa untuk variabel penelitian ini dan modelnya sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya adalah pengujian discriminant validity menggunakan nilai HTMT. Jadi di pengujian diskriminan ini ada 3 nilai sebenarnya yang bisa digunakan, yaitu HTMT, Fornell, dan cross loading. Cuma karena kita menggunakan SmartPLS 4 sesuai dengan buku panduannya, maka yang digunakan di sini yang direkomendasikan adalah HTMT. Nah, untuk HTMT kita gunakan yang ini ya, yang model list seperti ini. Nah, ini list supaya lebih mudah. Ini dengan ini itu nilainya sama ya. Nah, untuk HTMT ini nilainya harus lebih kecil dari 0,9 baru tidak terjadi masalah diskriminan validity-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada dua yang berwarna merah. Nah, ini di atas 0,9, yaitu pada niat pembelian terhadap kepercayaan platform dan nilai sosial terhadap nilai hedonik. Nah, ini dikarenakan jadi variabel ini ya, variabel konstruknya itu ini, variabel konstruknya ini itu berkorelasi tidak dengan variabel latennya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa jadi di sini ya, NH1 itu berkorelasi dengan NS5, NH2 berkorelasi dengan NS3, dan begitupun juga sebaliknya seperti itu. Namun ini tidak masalah ya. Tidak masalah. Karena ini masih di bawah batas toleransi, yaitu masih lebih kecil dari 1. Oke, untuk pengujian selanjutnya adalah kita menguji inner model. Nah, ini ada nilai dari Goddess of Fit, nah GOF atau model fit. Kita lihat di sini ya, model fit. Jadi untuk model fit ini sebenarnya hanya untuk tambahan saja, jadi tidak diwajibkan ya. Nah, yang penting di sini nilainya adalah nilai dari SRMR. Nah, saturated model. Nah, ini ya, SRMR yang saturated model. Nah, ini. Jadi nilai ini harus lebih kecil dari ini, lebih kecil dari 0,08 baru dikatakan model ini memiliki Goddess of Fit atau memiliki kesesuaian yang baik ya, model ini. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah 0,057, ya lebih kecil dari 0,08, maka di sini memiliki kriteria fit yang baik. Jadi untuk nilai yang ini itu bisa diabaikan, jadi hanya untuk pelengkap saja seperti itu. Selanjutnya di sini adalah nilai collinearity assessment. Di sini kita menguji multicollinearitas menggunakan nilai VIF. Nah, untuk VIF kita lihat di sini ya. Ini kita gunakan yang inner model matrix atau inner model list. Nah, yang biasa saya gunakan itu yang list ya, supaya lebih mudah dibaca. Nah, untuk nilai VIF ini harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka di sini tidak terjadi masalah multicollinearitas. Selanjutnya adalah pengujian coefficient of determination R square atau R kuadrat. Nah, kita lihat di sini R square ini ya. Nah, R square ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Contoh ini untuk kepercayaan platform nilainya 0,468. Kita lihat di grafik. Nah, ini ya. 0,468. Ini. Nah, di sini menandakan bahwa pengaruh variabel nilai utilitarian, hedonik, dan nilai sosial terhadap kepercayaan kepada platform sebesar 0,468 atau 46,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, untuk niat pembelian nilainya adalah 0,516. Di sini menandakan bahwa variabel ini ya, mulai dari kepercayaan sampai dengan kepercayaan platform, seluruhnya ini memiliki
pengaruh sebesar 0,516 atau 51,6%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari model penelitian. Nah, selanjutnya adalah pengujian predictive relevance. Nanti kita lakukan, kita lompat dulu ke sini ya, f(x) atau f kuadrat. Nah, f kuadrat dilihat dari sini, f square. Nah, ini kita lihat yang list ya supaya lebih mudah. Nah, untuk f ini menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen tapi secara individu atau secara sendiri-sendiri. Contoh ini ya, kepercayaan pada platform terhadap niat beli. Nah, itu memiliki nilai f square sebesar 0,261. Nah, kita lihat di sini ya, 0,261 itu masuk ke dalam kategori nilainya adalah sedang ya, karena ini lebih besar dari 0,15 dan lebih kecil dari 0,35. Nah, ini ya, dalam kategori sedang. Jadi begitu dan seterusnya cara membacanya. Nah, untuk pengujian ini ya, Q kuadrat caranya ini kita calculate, kemudian kita pilih manual blindfolding, lalu start calculation. Nah, ini kita lihat di sini cross validated redundancy. Nah, ini ya nilai yang kita gunakan. Jadi untuk Q kuadrat ini menguji relevansi prediktif atau ketika model ini dilakukan penelitian ulang menggunakan jumlah responden yang sama dan kuesioner yang sama terhadap responden yang berbeda. Nah, ini kita lihat ya, untuk kepercayaan pada platform nilainya 0,31. Nah, 0,31 ini memiliki relevansi prediktif yang berada dalam kategori sedang, artinya ketika model ini dilakukan penelitian ulang maka pada nilai kepercayaan platform ini ya, nilai R-nya ini akan terdapat perbedaan seperti itu. Nah, untuk kepercayaan pada produk nilainya ini kan masuk ke dalam kategori besar ya. Nah, artinya ketika dilakukan penelitian ulang maka nilainya itu tidak akan jauh berbeda dengan ini, dengan hasil yang sudah dilakukan ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uji hipotesis. Caranya seperti ini. Ini kita bisa back dulu. Nah, calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ingin menampilkan sama seperti saya, itu kita pilih di sini inner model, kita klik, kita pilih di sini ini ya, path coefficient and p value. Nah, seperti ini. Kemudian outer model kita pilih t value. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini untuk menguji pengaruh langsung. Kebetulan pada hipotesis ini seluruhnya menggunakan pengaruh langsung ya. Namun di sini sudah saya sertakan juga pengaruh tidak langsungnya ini ya. Jadi nanti bisa tinggal di copy saja ketika mau digunakan. Namun ini adalah interpretasinya mengikuti apa yang ada di hipotesis. Nah, kita lihat di sini ya, path coefficient ini untuk menguji pengaruh langsungnya. Nah, di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sampel dan nilai p-value. Jadi original sampel ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, sedangkan p-value menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Jadi dua nilai ini saja yang kita perhatikan. Dikatakan signifikan jika nilai p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 atau berwarna hijau. Nah, yang merah ini tidak signifikan. Seperti itu ya. Nah, contoh kepercayaan pada platform terhadap niat beli memiliki pengaruh positif karena tidak ada tanda negatifnya ya. Jadi memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, kepercayaan produk terhadap niat beli memiliki pengaruh positif tidak signifikan karena nilai P-nya ini lebih besar dari 0,0944. Seperti itu ya untuk cara membacanya. Jadi nanti tinggal dilanjutkan saja. Oke, sekian untuk analisisnya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.